Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Para pecinta Al-Quran yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini kita akan membahas tajwid yang ada di ayat ini, yaitu di surah Nuh ayat 1. Mari kita simak bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalna Nuhan ila qaumihi an anzir qaumak min qabli an ya'tiyahum azabun alim. Para pecinta Al-Quran yang berbahagia, di dalam ayat ini kita akan membahas tajwid yang ada di dalam ayat ini. Ada inna. Inna ini adalah tasydid nun, gunnah musyaddadah, dan ini adalah berdengung. Guna artinya dengung, kita tahan cara membacanya. Jadi kita tahan, jangan langsung. Kemudian na ini adalah mad tabi'i. Karena mad tabi'i bertemu dengan hamzah di lain kata, maka disebut mad jaiz munfasil. Ini adalah mad jaiz munfasil. Jaiz artinya boleh, munfasil artinya terpisah. Antara inna dan arsalna ini terpisah. Maka cara membacanya itu boleh satu, boleh dua alif. Jadi kita bisa memilih dibaca biasa saja panjangnya atau lebih dari itu. Bisa 2 alif, bahkan bisa 3 alif. Inna arsalna ada sukun ro, sebelumnya ada fathah, maka kita baca tebal atau tafkhim, atau disebut juga mufakham. Jadi ro-nya ini ditebalkan. Jadi bibir kita itu tidak kebawakan tapi agak mencucut sedikit sehingga menimbulkan ketebalan ro tersebut. Inna arsalna Nuhan ila. Ada tanwin fathah atau fathatain bertemu dengan hamzah. Jadi ini merupakan hamzah meskipun tulisannya alif, tapi kalau dia berharokat maka disebut hamzah. Tanwin apabila bertemu hamzah ini disebut idhar halqi. Halqi artinya tenggorokan, bahwa makhraj dari hamzah tersebut itu berasal dari tenggorokan atau al-halq atau halqi. Maka cara membacanya adalah dibaca terang, jelas, dan tidak berdengung. Inna arsalna Nuhan ila qaumihi an anzir. Ila qaumihi. Qaumihi dibaca lemas atau layin ya. Sukun waw sebelumnya ada fathah. Qau menjadi u, jangan o. Jangan qaumihi tapi qau. Qaumihi lemas atau lunak. Ila qaumihi ini kita panjangkan, panjangnya sama dengan yang tadi, yaitu mad jaiz munfasil. Yang ini disebut mad silah tawilah. Ada hak domir atau ada mad silah qasirah bertemu dengan hamzah, maka disebut mad silah tawilah. Tawilah artinya panjang, maksudnya adalah boleh dibaca panjang sekali sampai 3 alif, tidak masalah. Jadi boleh milih 1, 2 atau 3 alif. Ila qaumihi an anzir ada sukun nun atau nun mati bertemu dengan hamzah, kita sebut dengan idhar halqi. Kemudian nun bertemu dengan zal, ini adalah ikhfa hakiki. Ini kita panjangkan, membacanya kita samarkan. Anzir kita panjangkan kalau kita nun mati bertemu dengan zal. Anzir. Nah, ro ini, ro yang sebelumnya ada kasrah maka dibaca tipis atau tarqiq. Caranya yaitu bibir kita dikebawahkan. Anzir, tipiskan ya ro ini karena sebelumnya ada kasrah. An anzir qaumak
Ini sama dengan tadi, yaitu layyin, dilemeskan, dilunakkan membacanya. Karena ayat ini panjang, misalnya tadi kita berhenti di sini itu tidak masalah. Qaumak ya, matinya kaf ini membuat dia itu menjadi hamas, qaumak ya. Kemudian kita ulangi dari mana? Dari an. Karena satu kesatuan dengan an anzir ya. An anzir, tipis roknya disebut rok tarqiq atau murokkok, murokokoh. Nah, tidak masalah. Tarqiq, murokok, murokokoh itu hanya istilah, yang penting ditipiskan ya. An anzir qaumaka min qabl, ada nun mati bertemu dengan qaf. Ini kita baca ikhfa, kita samarkan. Khusus untuk huruf qaf dan kaf itu memang cenderung ke huruf ang ya, ketika menyamarkan itu. Tapi huruf yang lain sesuai dengan hurufnya. Seperti zal ini tidak berbentuk ang, anzir, tidak. Yang samar dan itu cenderung ke ang atau ng itu ya, itu yaitu huruf qaf dan huruf kaf. Min qab, cara menyempurnakan yaitu ketika kita membaca nun, kita bersiap membaca qaf. Min qab, begitu. Min, dan kita panjangkan. Min qab. Sukun ba yang ada di tengah ayat ini disebut dengan qalqalah sughra. Sughra artinya kecil. Min qabli ay, panjangkan sukun nun bertemu dengan ya yang kita sebut dengan idgham bi gunnah. Ketika sukun nun ini dia itu melebur atau masuk ke huruf ya sehingga menjadi tasydid ya. Ketika tasydid ya ini kita panjangkan. Ayya tiyahum, ya sukun hamzah, bukan ain, bukan ya tiyahum, tapi ya tiyahum azab. Nah, baru ini adalah ain. Azabun alim. Yang ini a biasa, bukan a, bukan alim tapi alim. Azabun alim, adab yang pedih. Azabun alim. Nah, ini dipanjangkan kan dia itu mat arid lisukun. Arid artinya menghadapi, lisukun huruf yang disukun. Yang asalnya itu hidup yaitu mim, kita sukun karena dia itu waqaf. Ada mat tabi'i di sini li, lam, sukun ya ini adalah mat tabi'i menghadapi huruf yang disukun karena waqaf, maka disebut mat arid lisukun. Panjangnya 1, 2 atau 3 alif. Inna arsalna Nuhan ila qaumihi an anzir qaumak min qabli an ya'tiyahum azabun alim. Sadaqallahul azim. Para pecinta Al-Quran yang berbahagia, demikian latihan tartil Quran kita di surah Nuh ayat 1. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.